Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya Yunike akan membahas mengenai penjelasan materi, salah satu materi dari mata kuliah program linier. Jadi di mata kuliah program linier ini, saya akan membahas salah satu materi yaitu mengenai metode simplex. Nah, langsung saja. Oke. Metode simplex dalam program linier merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Jadi, metode simplex ini digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak pembatas dan variabel, yaitu lebih dari 2 variabel biasanya. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Metode penyelesaian program linier dengan metode simplex pertama kali ditemukan oleh George Dantzig pada tahun 1947. Metode ini menjadi terkenal ketika ditemukan alat hitung elektronik dan menjadi populer ketika munculnya komputer. Nah, langsung saja ke PPT mengenai penjelasan dari penjelasan metode simplex yang saya buat. Oke. Bisa mulai. Oke. Program linier metode simplex. PPT ini saya buat atas nama Yunike Puspita Alfate dengan nomor induk mahasiswa 18571015. Metode simplex ini, video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah program linier yang diampu oleh salah satu dosen matematika di Institut Agama Islam Negeri Curup, salah satu dosen di fakultas dan program studi kami, yaitu Ibu Fevi Rahmadeni MPD. Oke, langsung saja ke materi. Oke, di sini ada, sebelumnya tadi saya juga sudah menjelaskan mengenai metode simplex dari salah satu PDF. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara simpel di PPT. Jadi metode simplex ini adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam pemrograman linier, ya. Jadi, metode ini digunakan untuk masalah dengan jumlah variabel lebih dari 2, seperti yang saya bilang tadi juga. Nah, kita langsung ke contoh soal sebagaimana masalah metode simplex ini akan dibahas. Nah, jadi selesaikan soal berikut menggunakan penyelesaian metode simplex. Jadi di sini ada fungsi maksimum 8x1 dan ditambah 5x2. Nah, di sini ada fungsi persamaan pertama, yaitu x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6, dan juga 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45. Kita langsung ke penyelesaian. Oke. Yang pertama yaitu ubahlah pernyataan pada soal ke dalam bentuk kanonik atau bentuk sama dengan. Jadi kan soalnya ada yang kurang dari sama dengan, bisa jadi lebih dari sama dengan. Nah, di atas ini ada Z dikurang 8x1 dikurang 5x2 kurang 0x1 kurang 0x2 sama dengan 0. Mungkin teman-teman bingung kenapa di sini bentuknya seperti ini. Fungsi Z di sini adalah tadi berasal dari fungsi maksimum. Yang kedua yaitu ada fungsi x1 ditambah x2 tadi kurang dari sama dengan 6, seharusnya karena kita ubah ke dalam bentuk kanonik, makanya bentuknya jadi x1 ditambah x2 ditambah s1 sebagai variabel penambah, yaitu sama dengan 6. Begitu juga fungsi setelahnya di mana 9x1 ditambah 5x2 ditambah s1 tadi udah diambil di variabel pertama, ya bentuk kanonik pertama, makanya di persamaan kedua kita ditambah S2. Makanya di fungsi maksimum itu ada S1 dan S2. Nah, di sini disama dengankan 45. Kenapa ini min? Karena merupakan hasil dari Pindarwas. Oke, di sini ada catatan kecil. Setelah diubah ke dalam bentuk kanonik,
maka selanjutnya setiap nilai variabel akan dimasukkan ke dalam tableau. Tableau di sini merupakan salah satu istilah yaitu tabel dalam metode simplex. Oke, kita next. Oke, di sini ada S1 ya. Ya, sebagai variabel slab atau pengetat. Di sini ada fungsi objektif atau maksimum. Oke, next. Oke, tableau pertama. Insert setiap nilai pada variabel sesuai dengan kolom dan baris yang sudah tersedia pada tabel. Tadi ada 3 persamaan, kita insert ke dalam tableau 1 atau tabel pertama, di mana basic itu bernilai tadi variabel slug ada Z, S1 dan S2. Ini B0, B1, B2 merupakan baris, artinya sedangkan di fungsi kolom itu ada basic, di mana basic itu berisi variabel select tadi, Z itu nilai fungsi maksimum, X1 dan X2 pada fungsi, S1 dan S2 juga pada fungsi. RHS adalah right hand sided atau nilai kanan setelah tanda sama dengan maksud saya. Oke, di sini ditentukan berdasarkan nilai satu variabel, nilai 1 dan lainnya 0. Nah, di sini ada catatan kecil lagi. Setelah setiap nilai di-insert, maka langkah selanjutnya adalah menemukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci atau pivot. Oke, di sini kita udah lihat tableau pertama tadi. Kita pindahkan ke slide ini. Kemudian di sini kita ubah menjadi baris 1, kita ubah ke 0. Bagaimana caranya? Dengan kolom kunci. Nah, kita punya di sini kolom kunci karena min 8 merupakan, pada metode simplex kita gunakan kolom kunci itu yang memiliki nilai paling negatif. Oke, memiliki nilai paling negatif. Next, rasio itu merupakan nilai right hand sided dibagi dengan kolom kunci. Ya, gunakan untuk menentukan baris kunci dengan membagikan right hand sided dengan kolom kunci. Jadi hasil rasio tadi akan menentukan siapa yang termasuk ke dalam atau siapa yang masuk kategori menjadi baris kunci. Nah, bisa dilihat di sini baris 2 merupakan baris kunci. Kenapa? Karena memiliki rasio yang terkecil. Oke, next. Oke, karena di sini ada titik potong antara baris kunci, baris 2 dan juga X1 di sini, maka kita menyimpulkan 9 sebagai titik temu, yaitu sebagai angka kunci atau pivot. Nah, di situ ada kesimpulan. Oke, hal yang harus diingat untuk saat memaksimumkan, jika baris pada BO masih terdapat bilangan negatif, maka tableau tersebut belum optimal. Dan juga untuk selanjutnya yaitu mengubah nilai Z0 menjadi Z1. Caranya menetapkan kolom kunci dengan yang nilainya paling negatif. Dan juga selanjutnya adalah mengubah unsur kunci menjadi menggunakan sistem OBD atau operasi baris dasar maksud saya. OBD di sini ada beberapa rumus di sini atau B2 aksen itu artinya baris 2 yang telah dioperasikan. Oke, next. Selanjutnya masukkan nilai tiap variabel baris yang sudah dioperasikan menggunakan OBD ke dalam tableau. Tadi udah dioperasikan berdasarkan OBD tadi, di mana B1, B2 dan sebagainya, kita memperoleh hasil baru yang akan diinsert ke dalam tableau 2. Jadi ini tampilan dari tableau 2 di mana B0 itu udah berubah nilainya, di X2 nya itu udah dikalikan 1/9 ya sepertinya ya. Jadi kita memperoleh rasio juga. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama pada tabel pertama, yaitu menentukan kolom kunci, baris kunci berdasarkan karena 9/4 merupakan rasio terkecil ya, yaitu ada di baris 1 aksen atau
baris 1 yang telah dioperasikan berdasarkan baris dasar tadi. Jadi kita temukan pivotnya yaitu 4/9 juga. Oke, next. Jika setelah melakukan OBD, maka tahapan atau langkah tersebut akan terus diulang dan disajikan ke dalam tableau seperti yang dilakukan sampai tadi kan ada catatan atau note mengenai metode simplex tidak akan berhenti hingga nilai pada basic Z atau baris fungsi maksimum masih bernilai negatif atau belum 0. Oke, selanjutnya adalah mengubah unsur kunci menjadi 1 menggunakan sistem OBD. Oke, ini ada OBD kedua ya, dilambangkan dengan kutip 2, di mana B2 aksen B2 turun kedua itu B2 aksen dikurangi 5/9, begitu juga seterusnya. Jadi operasi ini dilakukan berdasarkan baris kunci ya. Masukkan hasil OBD kedua ke dalam tabel 3 dan lihatlah jika baris pertama masih ada yang bernilai negatif, maka langkah sebelumnya akan diulang lagi atau langkah operasi baris dasar akan diulang lagi hingga menemukan tabel bernilai baris pertamanya tidak bernilai negatif lagi. Nah, ternyata di sini di tabel 3 itu tidak ada yang nilainya negatif lagi, di mana Z itu 1, S1 nya bernilai 5/4, S2 3/4, right hand side nya 41/4, begitu juga seterusnya. Nah, identifikasilah apakah tabel berikut sudah optimum. Seperti yang kita ketahui bahwa metode simplex memiliki nilai optimum, artinya pada kok baris Z tidak ada lagi yang bernilai negatif. Seperti yang kita lihat, itu tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka tabel 3 sudah optimum. Oke, dari tabel tersebut dapat disimpulkan tiap nilai dari unsur tersebut, yaitu X1 bernilai 5/4, X2 bernilai min 9/4, X3 bernilai X2 bernilai 9/4, 3/4 maksud saya, dan right hand side bernilai 41, 1/4. Oke. Untuk menguji kebenaran dari tiap nilai unsur, pembuktian dapat dilakukan dengan cara biasa, artinya kita memasukkan nilai S1, S2 ke dalam fungsi. Oke, itulah penjelasan mengenai salah satu materi dari program linear, yaitu metode simplex. Saya ucapkan terima kasih telah memperhatikan dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan penyampaian materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.